Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Hindari kerumunan. kurangi mobilitas. Dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Loh, semangatnya cuma satu orang. Shalom saudara. Shalom. Semangat semua. Selamat pagi, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita bertemu sama Tuhan Yesus yang kita cintai, kita kagumi. Dia yang menolong kita, dia yang memegang kita, yang menemani kita selama hidup kita. Saat kita hampir menyerah, saat kita jatuh, Tuhan yang bersedia, Tuhan Yesus yang bersedia bersama-sama, tetap setia sama kita. Nah, saat ini kita berdiri, kita bangkit, hargai hadiratnya. Dia hadir di setiap kita, dia hadir lebih dekat. Ya. Seperti tangan yang didekatkan, kita tidak akan melihat tangan, tapi tangan itu ada. Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita, jangan merasa jauh. Tuhan itu indah, Tuhan itu manis, Dia yang terbaik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau yang paling indah dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu, kami tidak akan pernah lupa cinta-Mu buat kami, kami tidak akan pernah lupa pengorbanan-Mu buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Cinta kau
memberi kelegaan setiap hati kami. Kau memberi kelegaan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, saat ini satu-satunya tujuan kami di tempat ini adalah Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah kecintaan kami. Engkaulah Yesus yang kami cintai. Engkau yang paling indah, Engkau yang tahu. Engkau Allah yang ajaib. Kami mau memuji Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau karena Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan Yesus. Kau sungguh aja. Kau lah yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap di tempat ini, semua yang siap, katakan sama-sama haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua di tempat ini percaya kita diberkati, kita dilimpahi, kita dicukupi semua. Amin. Angkat tanganmu. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Yang sedia bagiku, sebab
Silakan duduk, saudara-saudara. Rasanya kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, dimanapun, bisa di tempat kerja, di rumah, bahkan di gereja ini, saat kita berada dalam naungannya, dalam hadiratnya, rasanya kita tidak ingin kita berpisah dengan Dia dan selalu ada dalam hadiratnya. Padahal kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Namun saat ini kita berkumpul di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini, yang menilik hati kita satu persatu, menjamah kita, menguatkan kita semua. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan selalu menyinari kita, menghangatkan hati kita, mendamaikan kita. Karena Tuhan itu sungguh indah. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, menenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
rumahmu. Daud langsung bangkit berdiri dan lari mendahului yang lainnya sampai ke rumahmu. Demikian ketika rohmu memanggil roh kami, pergi beribadah di rumahmu seperti pagi ini. Kami meresponinya dengan hati yang penuh syukur, dengan roh yang lapar dan haus akan Engkau, akan firman-Mu. Karena kami semua adalah orang-orang yang sudah Kau panggil, yang sudah Kau pilih, ya Tuhan, untuk tetap setia melayani pribadi-Mu dan melayani pekerjaan. Di rumah Tuhan inilah kami juga boleh bertumbuh dalam kedewasaan rohani kami. Hadirat-Mu melingkupi tempat ini, dan juga Engkau mengampuni segala hal yang tidak berkenan selama hari-hari yang kami lewati, khususnya selama sepekan. Tutur kata perilaku kami, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, semua Tuhan Kau ampuni. Tahirkan kami, kuduskan kami, semua yang ambil alih, ambil bagian dalam pelayanan kami, semua yang hadir Tuhan Kau kuduskan, termasuk nanti yang ibadah raya yang kedua. Sekali lagi yang muli, kuduskan kami, urapi kami, dan kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang Pak Titus Mardianto untuk menyampaikan kabar yang baik, kabar gembira, kabar yang istimewa dari yayasan. Nanti di ibadah 1 dan ibadah 2 juga akan disampaikan. Mari Pak Titus. Shalom. Saya mewakili yayasan JKI Erwin, yang dimana di bagian yayasan ada 3 hal. Yang pertama adalah yayasan kesehatan, yang kedua adalah yayasan kerohanian, yaitu gereja JKI Erwin, yang ketiga adalah bagian pendidikan. Selama ini pendidikan terbentuk dari visi misi, diteruskan dari Bapak Gembala, sehingga terbentuklah yang namanya sekolah untuk playgroup dan sebagainya. 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu berdirilah yang namanya SD Widya Kirana, yang notabene-nya adalah untuk anak-anak Tuhan yang tidak mampu, sehingga banyak sekali kurang lebih murid SD itu sampai dengan kelas 1 dan kelas 2 adalah 19 anak. Semua proses perizinan berjalan dengan sedemikian rupa, akhirnya muncullah izin bahwa SD Widya Kirana terdaftar resmi di pemerintahan. Dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya waktu, kembali lagi Tuhan membawa hambanya bertemu dengan hamba Tuhan yang ada di Surabaya, lalu memberikan ide dan memberikan tanggapan yang baru, wacana yang baru untuk SD Widya Kirana. Berkembanglah SD Widya Kirana, kita ketemu dengan hamba Tuhan tersebut dari Sulawesi, kita ngobrol via Zoom dan lain sebagainya, kita ngobrol berkembang. Dan hamba Tuhan dari Sulawesi ini membawa satu kabar yang cukup bagus, cukup menggembirakan, dan bisa bekerja sama dengan SD Widya Kirana. Hamba Tuhan ini membawa satu metode pembelajaran yang cukup bagus, yang namanya adalah Cambridge. Di bawahnya, di dalamnya ada yang namanya Oxbridge. Oxbridge adalah salah satu perusahaan, salah satu bidang pendidikan. Metode pembelajarannya adalah Oxbridge. Oxbridge adalah kalau di tempat kita adalah kurikulum yang kurikulum 13 seperti itu. Dan Oxbridge adalah internasional. Akhirnya kita gabung, kita ngobrol dari hati-hati, mereka datang ke tempat ini. Akhirnya
yayasan mengambil sikap, yuk kita masuk. Kita masuk ke dalamnya. Dengan kita ngomong, sebelumnya kita ngomong buka di depan, bahwa kita sekolah bukan sekolah yang kaya, bukan sekolah yang untuk anak-anak yang mampu, 100% mampu, tidak, kita sampaikan di depan. Bahkan hamba Tuhan tersebut yang ngomong, Pak, kita satu misi, tujuannya satu, untuk memajukan anak-anak hamba-hamba Tuhan itu terus menjadi terdepan. Sehingga muncullah SD Widya Kirana Peokrit. Ya Peokrit. Lah disitulah kita akhirnya gabung. Di sini kita rindu membawa anak-anak kita semua untuk masuk ke dalam berperan aktif di dunia sekuler maupun di dunia kerohanian. Visi misi dari Widya Kirana kita bisa lihat, ini visinya, membangun generasi yang unggul dan berdampak dalam iman, ilmu, dan integritas. Jadi metode yang dibawa adalah metode yang benar-benar berbasis internasional, dan kemungkinan satu-satunya di Kota Kudus yang memiliki 2 ijazah. Yang pertama adalah ijazah internasional, yang kedua adalah ijazah Indonesia, dan itu hanya ada di Widya Kirana di Kota Kudus, dan satu-satunya. Biayanya berapa, Pak? Besok tanggal 11 Bapak Ibu boleh ikut-ikut parenting. Nanti bersama Kepala Sekolah SD Widya Kirana kita adakan parenting di tanggal 11. Dan itu kami buka untuk umum. Sementara ini kan kita buka dari kelas 1 sampai kelas 3 pendaftaran siswa baru. Dan sekali lagi saya tekankan, tahun ajaran ini biayanya sangat-sangat murah. Dan metode pembelajarannya langsung dari Malaysia. Jadi nanti kita akan belajarannya, datang ke sekolah, Pak, datang. Semua siswa akan datang ke sekolah. Dia tetap berkumpul dengan siswa-siswa yang lain, tetap berkumpul. Metode pembelajarannya dari Malaysia. Sehingga Pak, rekanannya sampai jauh. Dan kemungkinan kita akan buka sampai dengan SMA. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan jalan terus sampai dengan SMA. Dan ijazah untuk luar negeri bisa untuk sekolah di Malaysia. Bisa untuk sekolah di negara-negara yang lain. Dengan biaya yang sangat-sangat murah. Berbanding dengan les dan lain sebagainya, di sini sudah mencakup, dan pembelajarannya full murni bahasa Inggris. Untuk sementara ini masih bilingual, tapi nanti next akan murni berbahasa Inggris. Sekarang kan anak-anak nonton YouTube, Pak, kadang-kadang nyemplung bahasa Inggrisnya dengan sendirinya. Besok di sekolah kita sudah murni berbahasa Inggris. Tahun ajaran baru besok kita akan langsung bergabung dengan BRID, Yayasan JKRI. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dono. Salah satu dari orang tua murid yang mau masuk kelas 1 adalah suami istri hamba Tuhan ya, yang kemarin baru dihabiskan untuk estafet pengembalaan ayahnya. Waktu mendengarkan kabar ini tentang OBGIK ini, kalau saya menyebutnya itu OB ya, langsung dia bilang begini, wah saya daftarkan anak saya, Pak, siapa tahu nanti saya diutus Tuhan pelayanan di luar negeri, anak saya yang menerjemahkan, katanya ya. Responnya positif ya, Bapak ini dia melihat ke depan untuk putrinya yang sekolah di sini. Itu kabar baik dari yayasan, dari dunia pendidikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan sebuah judul, sebuah tema pada pagi hari ini, yaitu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Kalau di dalam Roma 12 kan, demi kemurahan Allah
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati dan seterusnya. Tapi untuk pagi ini kita akan mengambil dari Perjanjian Lama, ya, dari 1 Samuel pasal yang pertama tentang persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya secara pribadi tadi pagi saya baru ngerti, oh berarti ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Titus ya dari yayasan pagi ini. Mari kita memberikan yang terbaik ya kepada Tuhan. Ya, tidak harus dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk ya pemikiran, dalam bentuk tenaga. Ya, saya berpikir nanti visi yang ketiga ya, kalau tidak salah itu suara kenabian akan keluar dari tempat ini, melintasi pulau dan negeri. Ya, akan keluar. Dan kita harus menangkap bahwa hari-hari ini yang saya heran justru di tengah-tengah situasi pandemi ada tamu yang mengajak kerjasama yang di luar pemikiran kami. Ya, secara tadi sudah dikatakan, secara hitung-hitungan tidak mungkin itu bisa terjadi. Tetapi nanti kalau karena ini memang kita percaya bahwa ini adalah kairos atau waktunya Tuhan, ya kita tangkap bersama-sama. Ya, ada harmonisasi antara jemaat dan semua pengurus yang ada, maka semua itu akan Tuhan melihat, oh semuanya seragam, semua sepakat, semua harmonis. Disitulah berkat kehidupan itu dicurahkan kepada kita. 1 Samuel pasal 1 mulai dengan tema persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Yofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim Yofim, dari pegunungan Efraim, dengan 2 istrinya dan anak-anak yang dari istri yang kedua. Berarti kisah ini, pembacaan kita pada pagi hari ini, dimulai dari sebuah keluarga yang sederhana. Mereka tinggal di sebuah desa, di sebuah gunung. Kita tidak ada yang tinggal seperti itu, ya. Tetapi yang luar biasa, keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Buktinya apa? Mereka 1 tahun 2 kali dari desanya, dari kampung halamannya, ya. Mereka mungkin naik keledai atau jalan kaki menuju ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bertemu Tuhan, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, paling tidak rasa syukur bahwa keluarga mereka selalu disertai Tuhan, selalu diberkati Tuhan, dan lain sebagainya. Saya ulangi sekali lagi bahwa keluarga ini dari desa, sebuah keluarga yang sederhana sekali. Ya Bapak Ibu, namanya keluarga Elkana. Istri pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Sayang Hana pada waktu dinikahi oleh Elkana itu cukup lama, ternyata tidak juga kunjung datang yang namanya kehamilan. Ya, tahun demi tahun tidak kunjung juga yang namanya kehamilan. Tidak ada bayi, tidak ada orok di dalam rahimnya. Ya,
Orang Israel, orang Timur Tengah berkata bahwa dia sedang mandul. Mandul itu sesuatu yang aib bagi seorang perempuan di daerah Timur Tengah. Hukumnya adalah dirajam batu. Ya. Mula-mula suaminya sangat sayang kepada dia, Bapak Ibu. Sangat cinta kepada dia. Tetapi makin lama karena yang dinanti buah hati tidak kunjung datang. Cinta itu yang semula diucapkan oleh Elkana kepada Hana itu begitu manis, begitu mesra. Akhirnya karena tidak kunjung buah hati, maka lunturlah cinta itu. Maka Elkana mengambil orang yang kedua, namanya Penina. Dan Penina ini, wah, dia subur sekali. Ya, 2 tahun sekali keluar anak. Itu yang terjadi dalam keluarga yang sederhana ini. Elkana, Hana, Penina, dan anak-anaknya. Orang desa, orang sederhana, mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka mentaati hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabinya. Pembacaan berikutnya, ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini kalimat ini 2 kali loh Bapak Ibu. Tuhan telah menutup kandungan. Ya, kalau saat ini, pagi ini, siapapun kita yang mendengarkan renungan pagi ini sedang mengalami sebuah situasi semua serba tertutup. Tapi seizin Tuhan, dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi majunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah, ya, diulangi lagi. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu suaminya berkata kepadanya, Hana, istriku, kekasihku, ya, begitu. Mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku suamimu lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Bapak Ibu, jadi penderitaan yang diderita, yang ditanggung oleh Hana atas seizin Tuhan adalah mandul. Tidak ada hari depan, tidak ada masa depan. Sudah tertutup semuanya. Suaminya mengurangi kasihnya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat keluarga ini berangkat ibadah di Silo, Penina itu dengan sengaja, istri yang kedua itu dengan sengaja menyakiti Hana. Karena dia tahu kamu mandul. Wah, itu terus diteror, terus diintimidasi, terus kamu mandul, kamu mandul, kamu mandul, kamu mandul. Itu dari perjalanan dari kampung halaman sampai ke Silo itu terus disakiti, diteror terus. Ya. Sehingga sesampainya di rumah Tuhan seperti ini. Waktu sampai di rumah Tuhan itu posisi jiwa, posisi hati daripada Hana ini sangat lelah dan capek. Tidak bisa menikmati sukacita yang ada di rumah Tuhan. Tidak bisa menikmati suasana pesta di rumah Tuhan. Apalagi kok WL-nya berkata goyang terindah. Tidak bisa mendengar suara itu. Hatinya sangat sakit, jiwanya sangat sakit karena ini ya, istri yang kedua ini terus meneror menyakiti dia dengan sengaja. Dan itu dilakukan setiap mereka 1 tahun 2 kali pergi ke rumah Tuhan. Saya mengambil sebuah kesimpulan berarti ini kumpulnya beda-beda. Istri pertama di rumah A, istri
kedua di rumah B. Tapi waktu berangkat ke Silo itu berangkat bersama-sama. Kesempatan tak teror. Disakiti terus. Ya, namanya disakiti itu jiwa itu tercabik-cabik, hati itu tercabik-cabik. Ya, masuk rumah Tuhan tidak bisa sukacita. Padahal kalau sampai di situ biasanya dijamu oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di situ, dikasih makan. Nggak mau makan dia, saking sedihnya. Langsung dia dengan penderitaan yang dialami. Saya tidak tahu kalau kesahnya terhadap Tuhan. Dia mau cerita kepada siapa? Tidak ada yang tempat dia curhat. Yang ada adalah hatinya pedih dan dia menangis dan menangis. Adakah di antara kita pagi ini yang datang di rumah Tuhan sudah tidak ada semangat lagi? Saat-saat WL atau saat-saat pujian dinaikkan itu rasanya sudah semuanya bising, tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Pujian-pujiannya sangat bagus, tidak bisa terdengar lagi karena berat bebannya yang ditanggungnya. Padahal Yesus mengatakan, marilah yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Berikan kepadaku letih lesu beban beratmu. Tidak mendengar lagi suara itu, sudah lupa semuanya. Karena beratnya penderitaan, karena beratnya tanggungan. Yesus berkata kalau bahasa Jawanya, ayo sing kasayangan kamu motan gowono rene susahmu. Tidak bisa membawanya, tidak kuat dia. Padahal Yesus berkata kalau kau serahkan kepadaku, aku ganti dengan kelegaan. Adakah pribadi yang berkata kepada seseorang seperti itu, mari bawa sini susahmu, mari bawa sini susahmu. Tak ganti dengan kelegaan-kelegaan itu ya, wow Bapak Ibu, yang membuat kita bisa makan, bisa tidur, bisa bersuka cita. Murni yang keluar dari hidup kita ini hati yang damai sejahtera, yang nyari juga dengan penuh gairah. Tapi itu tidak dialami sedikit pun oleh Hana, dan itu dialami tahun demi tahun. Tidak disebutkan berapa tahun itu berjalan. Tadi suaminya itu sampai menghibur, Bu, iki si ono Mas Elkana di sini. Bukankah kamu ini lebih berharga di mataku melebihi 10 anak laki-laki? Tidak mendengar lagi, saking sangat menderitanya. Ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Tadi sudah saya singgung sedikit sebagian kecil tentang penderitaan Hana. Ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum, ini pada kunjungan-kunjungan ke gereja, pada kunjungan-kunjungan yang lain, ya, diceritakan pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Bapak Ibu perhatikan ini, berdirilah Hana. Dia tetap dalam posisi berdiri di rumah Tuhan. Dia habis makan, ada kekuatan sekarang. Sedang Imam Eli, gembala sidang yang melayani adalah Imam Eli. Ya, seniornya adalah Imam Eli, lalu anak-anaknya adalah Hofni dan Pinehas. Sedang duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Jadi itu suasana di dalam bait Allah. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan, ya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, Hana sebagai seorang ibu, ya, dia mencoba memahami perjalanan hidupnya. Rencana Tuhannya dalam hidupnya itu sebetulnya apa, ya? Mengapa aku diperkenan tidak bisa hamil? Ya, mengapa kandunganku ditutup Tuhan? Mengapa penderitaanku ini tidak begitu selesai-selesai? Mengapa aku harus menanggung penderitaan ini?
Saya percaya itu yang berkecamuk di dalam hatinya. Dia berusaha untuk memahami maksud Tuhan. Ya, aku orang yang sederhana, aku dari kampung. Mana aku tahu maksud Tuhan. Bapak Ibu, tadi disebutkan ayat di atas yang menjadi imam yang melayani itu langsung adalah Hofni dan Pinehas. Tetapi ketika dia masuk ke rumah Tuhan, Bapak Ibu, dia itu memperhatikan. Ini saya sampaikan secara universal. Gereja lokal, gereja universal. Apakah yang sedang terjadi di gereja lokal atau gereja universal? Saya sampaikan untuk kita ibadah ini gereja secara universal. Ya, ketika lockdown ini datang, pandemi datang, gereja-gereja pada diserang. Sekarang gereja yang selama ini tidak melakukan visi dari Tuhan ditutup toh, ya, macam-macam. Kena bom, gerejanya kena bom. Dalam arti jemaatnya harus keluar, harus kembali kepada visi misinya. Bapak Ibu, sementara setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, dia menyaksikan, ia melihat kejahatan daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani rumah Tuhan, Hofni dan Pinehas. Di situ ada pelacuran, ada perzinahan, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia melihat itu semuanya. Wah, kok seperti ini rumah Tuhan? Maka bagian kita kalau kita melihat kekurangan-kekurangan gereja-gereja yang lain, bagian kita adalah doa syafaat, mendoakan supaya aib itu diangkat Tuhan dan gerejanya tetap janjinya lawatan itu terjadi. Dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, Bapak Ibu, dikatakan di sini moral daripada bangsa Israel itu semakin rusak, semakin bobrok. Ciri khasnya orang Israel itu adalah kalau pemimpinnya, rajanya rusak, rusak semua mereka. Dan seperti itu jangan terjadi di tengah-tengah jemaat. Kalau melihat ada kekurangan pemimpin, itu saja begitu, kalau niru kan tidak apa-apa. Artinya tidak punya prinsip, tidak punya pendirian dalam perjalanan iman kita. Itu saja begitu, misalnya, rambu-rambu saja dilanggar, ya aku yang melu toh, misalnya begitu, itu tidak punya prinsip. Ya, sekarang itu banyak anak-anak muda tanpa helm di depan lampu merah itu dirakono CCTV nih. Tapi nanti tahu-tahu ada tagihan dari kantor pos nanti. Loh, itu Pak Pendeta nih, nyelonong kok. Itu moral bangsa Israel itu menjadi rusak karena pemimpin-pemimpin rohani itu hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Keadaan moral Israel itu tambah rusak. Sampai dikatakan itu nubuatan tidak ada lagi, penglihatan tidak ada lagi, pengajaran-pengajaran itu tidak ada lagi. Bisa dibayangkan ya, bangsa umat pilihan Allah yang teokrasi yang dipimpin oleh Roh Allah itu suasananya itu kelam pekat begitu. Tidak ada lagi penyembahan-penyembahan yang sehat di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini dilihat semua oleh Hana. Waduh, Bapak Ibu, sementara keadaan dia sendiri seperti itu, tapi mata rohaninya bisa melihat, anak-anak muda ini bisa melihat tentang apa yang dibutuhkan tentang hari depan daripada rumah Tuhan ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Titus salah satunya. Hatinya Hana dibuka Tuhan bahwa Israel membutuhkan pemimpin masa depan. Saya usia 64, katakanlah saya dipanggil Tuhan umur 70, 36 tahun, saya kumpul dengan Anda. Udahlah, kayak saya ngomong begitu, orang umur 80, itu toh, ya tidak apa-apa, ya. Langsung ditabrak saya, 85, ya 85 aku sehat, tidak apa-apa mah. Tapi ini tergeletak, dilayani oleh orang lain, aku ya tidak mau. Ya, Bapak Ibu, hatinya dibuka Tuhan. Hana orang sederhana ini loh, dari kampung ini, Bapak Ibu, yang selama ini menderita. Dia sendiri punya kebutuhan, punya sebuah kerinduan, dan masalahnya tidak berhenti-berhenti. Tetapi melihat situasi itu dibuka Tuhan. Saya heran, Tuhan itu kalau sudah berkenan kepada seseorang. Makanya seperti Daud itu sedang enak-enak dia mengembala, kakak-kakaknya itu sedang disiapkan untuk diurapi. Loh, kakak-kakaknya tidak ada satu pun yang diurapi oleh Samuel. Samuel sampai berkata, hanya inikah anakmu?
Ada satu di padang penggembalaan sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia tidak bisa untuk perang, tidak mungkin dia jadi raja. Panggil dia. Aku tidak akan mungkin makan sebelum, tidak akan mungkin pesta sebelum maksud Tuhan ini aku laksanakan. Datanglah Daud, orang yang sederhana, dikatakan orang yang elok, kemerah-merahan, datang dengan penuh ketakutan. Kalau saudara lihat gambarnya di internet itu orang sederhana sekali. Bawaannya itu kantong isinya batu dan ketepel. Tahu ketepel? Ketepel itu yang bilang belandring. Bawaannya itu. Ya gemeter dia, aku mesti kapak kayak gini. Begitu Daud itu datang, Tuhan ngomong kepada Samuel, itu dia, itulah yang akan menjadi raja di Israel. Itu aku berkenan dengan orang itu. Demikian halnya Bapak Ibu. Ibu-ibu Tuhan itu berkenan. Kalau sudah berkenan itu namanya kasih karunia dinyatakan kepada seseorang itu. Wah, luar biasa. Hatinya dibuka Tuhan bahwa Israel membutuhkan pemimpin masa depan. Saudara, seorang presiden yang sekarang kita tahu namanya, ya. Awal-awalnya mau jadi presiden itu wah dihujat, ditembak karena penampilannya kan tidak meyakinkan, kayak wong desa katanya. Iya toh. Akhirnya tetap dipilih rakyat nomor 1 di Indonesia, RI 1. Siapakah yang paling bahagia? Di samping orang tuanya, mamahnya, gurunya. Ya, gurunya melihat, ya ampun, anak ini jadi presiden, kalau guyu kan hehehe gitu tak? Itu bicara tentang pemimpin masa depan. Buka matanya, dia melihat kalau begitu, ini Israel butuh pemimpin masa depan. Lalu Bapak Ibu tadi pembacaan kita, ia dengan hati pedih berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh dia curhat. Yang 2 hal disampaikan kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, tidak salah. Boleh kita menyampaikan isi hati kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Tetapi ada persembahan yang lebih indah lagi yang mau dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau bahasanya dalam kitab Imamat itu, lemak-lemaknya yang bagian-bagian yang paling enak di dalam binatang yang dipersembahkan itu. Mula-mula memang binatang itu harus tambun. Ya, semua yang kotor-kotor dikeluarkan. Tapi yang enak-enak yang menjadi kesukaan Tuhan itu juga harus diberikan kepada Tuhan. Karena itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Saat itu dibakar. Dia butuh anak yang dinanti-nanti. Tetapi karena dia melihat masa depan, dia berkata, aku butuh anak Tuhan, aku butuh anak. Ya, tadi kan dikatakan Bapak Ibu, ya. Tetapi sementara dia berdoa, aku butuh anak. Tapi aku janji, ini Bapak Ibu. Aku janji Tuhan, aku janji. Kalau anak itu nanti kau berikan kepadaku, anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Menjadi nasir Allah. Melayani rumah Tuhan. Melayani bangsa ini. Bapak Ibu, dia sendiri butuh. Dan ada sesuatu yang baik yang akan dia terima. Tapi dia, ya wis tak terima sebentar, tidak apa-apa Tuhan. Karena kalau aku bisa hamil itu adalah anugerah. Kalau aku bisa mendapat buah hati adalah anugerah. Aku persembahkan kepada Tuhan. Karena itu pemberianmu. Biarlah itu persembahan itu baik, berkenan dan sempurna di hadapanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Yang ngomong begitu, ialah nanti seumur hidupnya dia melayani engkau di rumahmu. Biar kau didik ya, di rumah Tuhan. Luar biasa. Tuhan melihat hati. Tidakkah kita pagi ini menangkap sesuatu dari Tuhan? Adakah sesuatu yang Anda bisa persembahkan lebih lagi kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu, ini hari-hari ini waktunya di tengah-tengah pandemi ini. Wah, memang cukup berat ya. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu. Buka mata kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 20-28. Melompat ya 20-28.
Saya senang sekali melihat ini pelayan panggung ini muda-muda. Tapi salah satu pengurusnya ngomong, Pak Dono, Bu, yang dulu melayani, yang ibu-ibu tetap melayani, Pak Dono, jangan yang muda-muda saja. Ya, masih diberi kesempatan ibu-ibu, jangan sama sing nama ibu-ibu anak-anak muda sing pelayanan kus tua-tua kok. Ya saya ini suruh jadi WL, saya mau kok Bapak Ibu. Anunya tuh nilai berkurangnya itu apa Bapak Ibu? Saya ditunjuk WL tiap 1 bulan sekali di sini, tidak apa-apa untuk kita mengajak jemaat bersama-sama memuliakan Tuhan. 20-28. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi seisi rumahnya. Ini kepala rumah tangga ini masih tetap rajin beribadah, tidak mengurangi, tidak mengurangi kualitas ibadahnya, masih tetap ditingkatkan. Ini Bapak Ibu. Ya, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, Pak, nanti, saya tambah ya, Pak, nanti apabila anak itu cerai susu, disamping maksudnya, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik istriku, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. Disertai dengan korban persembahan lembu jantan yang berumur 3 tahun. Persembahan yang gemuk, gaji-gajinya, lemak-lemaknya itu ya anaknya itu, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Wah, ini perlu pelepasan ikatan batin loh Bapak Ibu. Anak-anak, kalau bahasa Jawanya itu semata wayang ya, anak-anak satu-satunya. Ya sudah, aku cuma 1-2 tahun, berapa tuh Bu? Biasanya disampai itu berapa tuh 2 tahun ya. Ini diberikan begitu saja. Tidak tahu mau sopurno, urusannya Tuhan mau cinta kalau seperti ini, persembahan yang terbaik, keindahannya seperti itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku. Eli sudah lupa Bapak Ibu, tiap tahun itu, tiap setengah tahun, banyak orang dari berbagai tempat beribadah di situ. Dia berkata, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia berkata, Tuhan pernah ngomong waktu saya berdoa itu, komat kami kan Tuhan ngomong toh, kamu tuh kok orang mabuk kok di sini toh? Aku tidak mabuk, tapi sangat menderitanya saya itu berseru-seru kepada Tuhan. Oh kamu toh, ada apa? Ya di sini ya, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ini loh Pak hasil doanya. Ini buah hati yang saya nantikan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa Hana didengar Tuhan. Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Aku telah memintanya dari Allah. Lalu Hana mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ia tidak ingkar akan nasarnya. Anak yang satu-satunya tadi sudah saya katakan, yang dinanti-nantikan dengan penderitaan yang begitu berat. Ya, ini antara
antara sukacita dan lain sebagainya ini dilepas dengan ikhlas. Lalu ayat terakhir tadi dikatakan Hana dengan suaminya setelah mempersembahkan anak itu kepada Eli, dia itu hanya menyembah dan menyembah kepada Tuhan. Dan ketemu anaknya itu hanya setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Sebuah tindakan, perbuatan iman disertai dengan perbuatan yang luar biasa. Sudah dibuktikan oleh seseorang yang tahu dan menangkap rencana Tuhan untuk masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemuliaan yang diperoleh Hana dari Tuhan melebihi yang diperoleh oleh Penina. Kemuliaan yang diterima oleh Hana melebihi yang diperoleh oleh Penina yang tiap hari berkata, mandul, gabuk. Kamu tidak bisa punya anak. Yang pertama kemuliaan yang diperoleh Hana ialah Tuhan mengganti Hana dengan melahirkan 5 anak. Ya, diganti Tuhan. Artinya dalam hal ini Tuhan itu tidak mau berhutang, Bapak Ibu, dalam hal apa yang dipersembahkan, apalagi persembahannya itu yang terbaik. Dikasih 1, diganti Tuhan 5. Ada itu dalam kitab Amsal itu, saya tidak sempat membacanya, yang jelas Tuhan itu tidak mau hutang. Ya, kan selama itu kan Hana waktu dia doa dan nasar kan dia tidak minta anak lagi. Tidak ada motif-motif pengganti kan tidak ada. Nanti kamu memberi ini ganti ya Tuhan enggak. Tapi Tuhan itu melihat, ya ampun orang ini dengan sungguh-sungguh mengasihi aku. Dia tidak merem Bapak Ibu. Dia matanya terbuka dengan mata yang kudus melihat sampai ke dasar-dasar hati kehidupan Hana. Diganti 5 anak. Artinya di rumah itu wah, ramai. Ada suara anak-anak yang bermain-main. Kemuliaan yang kedua adalah Tuhan mengangkat Samuel menjadi hakim yang terakhir di Israel. Gak tanggung-tanggung Bapak Ibu, saudaraku. Samuel ini dipercaya oleh Israel menjadi hakim yang terakhir, pemimpin Israel dari seorang ibu, anak seorang ibu atau keluarga yang sederhana. Pemimpin nomor 1, hakim, ya dia memimpin, dia buka KKR dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemuliaan berikutnya adalah Samuel mengurapi 2 pemimpin masa depan dari sebuah bangsa yaitu Israel. Mengurapi 2 raja. Yang satu Raja Saul, yang satu itu Raja Daud. Melihatnya Bapak Ibu, jangan sekarang. Untuk opo? Ya. Ini namanya history maker, ya. Sebuah perjalanan yang membuat sebuah kisah yang indah. Tidak, ya Penina mana? Tidak disebut lagi. Setelah begitu ya dia bergembira dengan anak-anaknya. Tapi sudah selesai Penina. Tapi Hana ini, ceritanya Hana begitu melihat anaknya jadi jadi hakim atau milik raja lah. Namanya teokrasi, pemimpinannya langsung di bawah Tuhan. Itu paling bahagia ya ibu dalam hal ini. Paling bahagia adalah orang yang tahu hatinya Tuhan. Ya, mengurapi pemimpin bangsa. Kita lihat pasal 2 sebentar ya. Monggo Pak Didit, pasal 2. Ini setelah anak itu dipersembahkan Bapak Ibu, dia itu bernyanyi. Seperti tadi WL dan Singer ya. Lagunya kok seperti ini. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ya, begitu dia melihat Samuel menjadi orang nomor 1 di Israel. Wah, dia berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan Tuhan. Ternyata ada tanduk kekuatan. Tuhanlah yang membuat, Tuhanlah yang meninggikan tanduk itu. Itu bicara kemuliaan. Kalau bahasa doa Yabes itu, ia memperluas daerahku. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau.
Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Ya, dia ingat bagaimana Penina. Seperti waktu Hagar melihat dirinya hamil, dia langsung berkata pinggang, aku hamil kok, kamu tidak bisa hamil. Bercerita tentang kesombongan. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Bapak Ibu, siapa yang sedang terhuyung-huyung saat ini? Dikatakan, kau adalah pahlawan-pahlawan mungkin yang sedang terhuyung-huyung. Seperti Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, kamu adalah pahlawan. Mana mungkin aku ini orang kecil di antara suku bangsaku. Gideon, kau adalah seorang pahlawan. Mungkin kita sedang menghadapi keadaan yang sedang terhuyung-huyung. Tetapi dikatakan, pinggangnya berikatkan kekuatan. Ada kekuatan yang sedang menahan kita. Apabila kita jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan itu menopang kita. 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyerahkan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Ayat selanjutnya dikatakan, bacaan selanjutnya, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Kan ada lagunya kan? Ya, Tuhan berkuasa membuat miskin dan membuat kaya. Orang kampung bisa dibuat Tuhan menjadi orang nomor 1 di Israel. Itu Tuhan. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bapak Ibu, yang dinyanyikan oleh Hana ini belum kelihatan semua, tetapi dia mendapat sesuatu profetik, kata-kata nubuatan tentang dirinya, tentang anaknya. Dan ini digenapi semua, Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan atau tanah-tanah permai. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah-langkah kaki orang-orang yang dikasihi, langkah-langkah kaki jemaat yang dikasihi Tuhan, langkah-langkah kaki kita orang-orang yang dikasihi Tuhan dilindunginya. Tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Ya, jangan kita pernah membantah Tuhan. Atas mereka Tuhan mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Nyanyian Hana digenapi semua. Hana menjadi ibu yang berbahagia, sangat bahagia. Buah kandungannya subur dan subur dan subur. Bagaimanakah dengan Penina? Tidak mendapatkan kemuliaan, dan dia tidak menangkap sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sedangkah kita menghadapi sebuah penderitaan yang tidak pernah habis? Karena itu seizin Tuhan, seperti kandungan yang ditutup. Mari buka mata hati kita, mata iman kita, mata roh kita, untuk melihat apa yang sedang terjadi di hidup ini, di sekitar kita. Apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan? Tangkap isi hati Tuhan, berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya rindu untuk ini diteruskan oleh Pak Roni. Tadi memang saya sudah pesan lagu, tapi ya Pak Gembala yang melanjutkan. Ya, nanti saya masih sesi kedua. Monggo Pak Roni. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Saya percaya Tuhan tidak hanya memberkati kita, tetapi Dia memberkati anak cucu keturunan kita juga.
Seperti tadi dikatakan oleh Pak Titus, bahwa Oakbridge mulai bulan Juli sudah bersama-sama dengan SD Widya Kirana. Terkadang orang seringkali melihat secara fisik casingnya, tapi melupakan isinya. Bila kita konsentrasi di isinya terlebih dahulu, dan saya percaya Tuhan akan berperkara dan membenahi, memperbaiki casingnya. Saya menambahkan, tadi dikatakan bahwa murni kata pengantar di dalam pembelajarannya bahasa Inggris. Ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan di dunia ini dua bahasa ini cukup mewakili, karena bahasa Inggris bahasa internasional dan bahasa Mandarin sampai dengan saat ini sudah 12% di dunia dipergunakan. Kemudian Oakbridge juga bekerja sama dengan 14 universitas di seluruh dunia. Dan mereka mendidik, membina, mempersiapkan ketika anak-anak mau melanjutkan ke universitas tersebut. Salah satunya ada Beijing University dan yang lain saya tidak bisa sebutkan karena banyak sekali. Ketika nanti season-season di dalam studi, di sana pengajarnya juga ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, dan dari Indonesia juga, dari berbagai tempat. Dan zaman sekarang ini tidak bisa kita batasi dengan apa yang kita tahu. Jadi itu yang terpenting. Masalah biaya, seringkali orang tua ini pelit untuk investasi untuk anaknya, tapi tidak terlalu pelit untuk membeli pulsa. Nah ini, anak dan pulsa mana yang lebih penting? Hana tadi mementingkan anak, tapi banyak orang tua bisa beli pulsa, beli yang lainnya, ya online shop dilihat terus begitu, tapi anaknya kalau bisa itu ya dibiayai dengan murah tetapi rindu untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, jadi banyak orang tua harus bertobat karena belum apa-apa sudah bertanya ini nanti tahun depan uang SPP-nya naik apa belum ya? Jadi berapa ya? Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa pulsa itu setiap waktu itu naik, berubah, tapi itu it's okay gitu. Jadi prioritasnya yang bergeser. Satu perkara anugerah Tuhan yang kita terima, bukan kita ini besar, terus namanya terkenal, kemudian dipilih. Tetapi saya percaya ada rencana Tuhan. Ada sesuatu yang indah di dalam ketulusan, di dalam kesungguhan, di dalam komitmen, sekalipun ada keterbatasan. Dan itu menjadikan kita menarik, sehingga mereka datang ke tempat ini. Ya, ada sesuatu nilai yang tidak bisa saya jelaskan di sini, tetapi kerinduan mereka untuk supaya bersama-sama dengan kita, saya kira itu anugerah yang Tuhan berikan dengan segala keterbatasan fisik dan segala macam, yang dimana satu hari nanti kita sebagai orang tua bangga bahwa anak-anak sudah dipersiapkan. Ini zaman milenial, zamannya sesuatu percepatan secara teknologi dan koneksi, sehingga
Sebetulnya ini kesempatan. Saya percaya ada 4 bahasa yang penting yang kita perlu anak-anak kita ngerti, dan kita mesti membawa mereka untuk ada di sana. Yang pertama itu bahasa roh. Yang kedua itu mother tongue, bahasa ibu. Ya, nggak apa-apa, yang Madura bahasa Madura ya boleh, yang Jawa bahasa Jawa ya boleh, tapi bahasa Indonesia, bahasa ibu. Kemudian bahasa internasional, kemana saja diperlukan. Dan bicara soal marketplace di seluruh dunia dikuasai China. Jadi 4 bahasa ini mesti anak-anak kita ngerti, dan kita mesti membawa ke sana. Mari kita berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tadi firman-Nya berkata, Dia adalah tanduk keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar, untuk berkat yang kami terima dalam segala hal. Kekuatan kami terbatas, tetapi Engkau yang terus memberkati kami di dalam kuasa kasih dan kemurahan. Dan peninggian itu datangnya hanya daripada-Mu, bukan karena kekuatan kemampuan yang kami miliki. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Benar. Anda tahu kan, anak-anak milenial nggak ngerti lagu konvensional gitu. Jadi jangan yang lama dilupakan. Jadi yang lama dipelajari, yang baru juga dipelajari. Nah, pertanyaannya, anak-anak itu bertumbuh begitu cepat. Nah, kalau kita mau sekolah dengan sekolah yang konvensional terus, anak Anda dapat nilai 9, tetapi ketika dia keluar kandang, di sana itu pahpo, nggak ngerti apa-apa. Makanya datang ke Pak Titus, Okbres itu apa? Daftarkan anak-anaknya, gitu ya. Dari awal saya berkomitmen, kalau ada sekolah di sini, itu anak saya mau tetap saya sekolahkan. Saya tidak pernah mau tergoyahkan lihat casingnya, tapi saya mau isinya. Ya, jadi ini komitmen, kecuali kalau saya cerita terus anak saya sekolah di tempat lain, nah Anda bisa marah sama saya. Saya enggak. Ya, karena saya tahu isinya itu lebih penting dari casingnya. Casingnya kalau bagus indah perlu, enggak perlu. Lah mana kok enggak ada? Doakan, ya kan. Kalau dikatakan persembahan, korban persembahan, yang namanya korban itu tentu ada yang hilang. Ada satu rasa sakit yang diberikan. Ya, kalau dari selebihnya itu bukan korban persembahan, itu persembahan. Tapi kalau korban persembahan, sesuatu yang menggigit diserahkan, itu bicara soal hati, dan Tuhan melihat hati itu. Amin. Yang amin berarti anaknya besok didaftarkan semua Pak Titus, dicatat.
Mau diganti apa enggak ini lagunya? Oh enggak. Ini Pentekostal lama. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga orang bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Ya itu Allahku yang gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Percaya akan Dia dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat berlindungnya yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Ya itu Allahku yang gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan juru selamatku. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Umatmu berbahagia dan umatmu bersukacita karena kesetiaanmu, karena kemurahan, karena penyertaan dan perlindungan yang teguh yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, penolongku yang setia saat aku ada di dalam kesesatan. Engkau pemberi jalan, Engkau pembuat jalan, dan Engkau adalah jalan itu sendiri yang membawa kami di setiap persoalan pergumulan, dan Engkau bawa kami di dalam kemenangan-Mu yang ajaib. Ajar hati kami, bawa hati kami, kesungguhan hati kami untuk terus melekat kepadamu. Ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau, ketika kami selalu ada di dalam hadirat-Mu, sesuatu yang ilahi itu terjadi. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau Tuhan yang mengerti setiap seruan jeritan hati kami. Engkau Tuhan yang melekatkan telinga-Mu untuk mendengar dan mempedulikan orang yang remuk hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, tertanam di dalam tanah hati kami yang terbaik, jatuh di tanah hati yang gembur dan subur, bertumbuh berakar kuat dan berbuah-buah lebat, berbuah-buah tetap. Roh, jiwa dan tubuh kami Engkau sehatkan. Segala area aspek kehidupan kami yang sedang mengalami cobaan dan sakit, Engkau membawa kami di dalam kesembuhan. Dengan panjang umur, Engkau kenyangkan setiap kami di dalam segala berkat kesukaan dan berkat yang menyelamatkan.
Engkau pertunjukkan kebaikan-Mu di dalam kesetiaan-Mu. Sungguh kami berbahagia, dan kebahagiaan yang Kau berikan adalah tetap. Kami percaya ketika kami keluar, ketika kami masuk melalui Engkau, kami akan menemukan padang rumput yang hijau, air tenang yang menyegarkan, sukacita di dalam damai sejahtera yang melebihi dari segala akal dan pikiran. Engkau telah memberkati kami, dan Kau buat kami berhasil. Penjagaan, pertolongan, segala berkat bagi anak cucu keturunan kami, Engkau buat mereka perkasa di dunia. Lewat mereka bangsa-bangsa peroleh berkat, kemurahan, anugerah-Mu, kebijaksanaan senantiasa menyertai kami seumur hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap kami pulang kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat, malaikat-Mu menatang, menyertai, dan kami tiba dalam keadaan selamat. Berkat-Mu senantiasa melimpah lewat setiap kami, umat-Mu. Mereka beroleh berkat, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati.